Selamat datang kembali di program kami. Kemarin ada yang ngirim sesuatu yang menarik nih. Oh ya, apa tuh? Lembar informasi itu loh, yang suka muncul di awal buku-buku digital tua dari Google Books. Aha, iya, halaman yang biasanya kita langsung lewati aja ya. Persis. Nah, Anda bertanya, ini maksudnya apa sih sebenarnya teks ini? Jadi ya hari ini kita coba telusuri deh catatan dari pustakawan digital ini. Oke, menarik. Jadi kita mau bongkar isinya ya. Betul. Misi kita kali ini kita mau lihat cerita di baliknya. Gimana sih sebuah buku mungkin umurnya udah ratusan tahun gitu ya? Iya, buku tua gitu. Bisa pindah dari rak perpustakaan yang mungkin berdebu, sampai muncul di layar gadget Anda. Perjalanannya pasti panjang ya. Pasti. Terus kita juga mau gali soal konsep domain publik. Itu apa sebenarnya, kenapa penting? Oke, domain publik, noter. Dan yang paling penting nih, aturan mainnya. Apa aja sih rambu lalu lintas pas kita pakai harta karun digital ini? Nah, ini krusial. Aturannya. Iya, kan ini bukan cuma soal teknis ya, tapi lebih ke gimana kita paham tanggung jawab kita, gitu pas akses warisan pengetahuan global ini. Setuju. Tanggung jawab pengguna itu penting banget. Oke, siap ya. Mari kita mulai penelusurannya. Coba bayangin dulu deh, buku fisiknya. Mungkin udah usang, rapuh gitu ya. Iya, kertasnya udah coklat gitu. Ada di perpustakaan mana gitu, entah di mana. Terus, datang Google dengan proyek ambisiusnya. Proyek Google Books itu ya. Iya. Sumber yang Anda kirim ini bilang proses scan ini sebagai upaya melestarikan buku. Buat generasi mendatang, terus biar bisa dicari online. Kedengerannya mulia banget ya. Betul. Mulia tujuannya. Tapi prosesnya sendiri itu jauh lebih kompleks loh dari sekedar motret halaman. Oh iya, gimana tuh kompleksnya? Ya, bayangin aja skala proyek Google Books. Jutaan buku loh. Jutaan ya? Wow. Dari macam-macam perpustakaan di seluruh dunia. Dan kondisinya kan nggak semua bagus ya. Pasti banyak yang rapuh itu. Nah, makanya teknologi scan-nya itu harus canggih. Biar nggak ngerusak bukunya, tapi hasil digitalnya juga harus bagus, jelas. Oke. Ini kan bagian dari visi Google yang lebih gede ya, buat mengorganisir informasi dunia. Gitu kata mereka. Misi utama Google itu ya? Iya, jadi scan buku ini bukan cuma proyek sampingan, ini bagian inti dari misi mereka. Ciptaan buku, skala yang luar biasa emang. Dan ini nyambung ke konsep kunci yang disebut di sumber tadi. Public domain, domain publik. Nah, itu dia. Sumber itu kan jelasin ini sebagai buku yang hak ciptanya udah lewat, udah kedaluarsa, atau emang nggak pernah ada. Bisa dijelasin lagi nggak? Maksudnya bebas di sini tuh gimana? Oke. Konsep domain publik ini kan fundamental ya. Artinya gini, karya itu udah nggak dilindungi lagi sama hukum hak cipta. Jadi bebas gitu? Secara teori iya, jadi milik publik, siapa aja boleh pakai, boleh salin, modifikasi, sebarin lagi. Nggak perlu izin, nggak perlu bayar royalti. Oh gitu. Kapan biasanya sebuah karya masuk domain publik? Biasanya sih setelah masa berlaku hak ciptanya habis. Nah, lamanya ini beda-beda tiap negara. Seringnya sih sekian puluh tahun setelah penciptanya meninggal. Puluhan tahun ya? Atau bisa juga karena dari awal emang nggak bisa dihak ciptakan. Kayak fakta mentah, data gitu. Atau karya pemerintah tertentu. Oke. Nah, ini nih poin penting banget yang ditekankan sumber itu, perlu kita garis bawahi banget. Apa tuh? Status domain publik ini ternyata nggak universal. Nggak sama di semua negara. Nah, ini dia masalahnya. Jadi, buku yang domain publik di Amerika, tempat Google banyak scan buku, belum tentu loh statusnya sama di Indonesia, misalnya. Wah, ini bisa repot ya. Tepat sekali. Ini salah satu kerumitan paling besar kalau kita pakai materi digital global. Beda hukum hak cipta antar negara itu signifikan banget. Contohnya gimana? Misalnya buku terbitan Inggris tahun, katakanlah 1920. Mungkin di Amerika udah domain publik. Tapi di Inggris sendiri, atau di negara lain, bisa jadi masih dilindungi hak cipta. Waduh, Nah, Google di teks sumber ini bilang terang-terangan mereka nggak bisa jamin status hukum buku itu di luar AS. oh mereka lepas tangan gitu. Bisa dibilang gitu, tanggung jawabnya dilempar sepenuhnya ke pengguna. Jadi, misal nih, saya nemu buku langka abad 19 di Google Books. Keren banget kan? Ya, Terus saya nggak bisa langsung anggap, wah bebas nih dipakai buat apa aja di Indonesia. Misalnya mau pakai ilustrasinya buat desain kaos yang mau saya jual. nah itu dia. Secara hukum, Anda mesti hati-hati banget. Hati-hati gimana? Anda wajib periksa status hak cipta buku itu. Harus sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,
Atau ya dimanapun Anda mau pakai secara komersial. Periksanya gimana tuh? Susah nggak? Nah, itu dia. Cari tahu statusnya ini kadang nggak gampang. Bisa jadi perlu riset hukum sendiri. Ini beneran bisa jadi jebakan buat pengguna yang nggak teliti. Jadi Google kasih aksesnya, tapi risikonya di kita ya? Betul. Risiko hukumnya ada di tangan Anda sebagai pengguna. Menarik banget ya cara Google memposisikan diri di sini. Sumber kita kan nyebut mereka kerjasama dengan perpustakaan. Terus jadi kayak penjaga gitu, kustodian materi domain publik ini, bukan pemilik. Ya, posisi penjaga ini penting buat mereka. Gimana kita pahami peran penjaga ini? Google tuh mau nekenin kalau mereka nggak ngeklaim kepemilikan konten domain publiknya itu sendiri. Mereka cuma nyediain platform sama teknologinya buat akses. Sebagai bagian kerjasama sama perpus gitu ya? Iya, bagian dari kemitraan. Tapi perlu kita ingat juga ya, meskipun tujuannya bagus, pelestarian dan akses, platform Google Books ini kan tetap bagian dari ekosistem komersial Google yang lebih besar. Oh ya juga ya, yang jalan dari data dan traffic pengguna. Nah, jadi ada semacam tegangan gitu ya, antara misi akses terbuka buat publik sama model bisnis platform komersial. Jadi nggak murni sosial gitu ya? Ya, bukan berarti niatnya nggak baik ya, tapi ini konteks yang perlu kita pahami aja pas lihat peran mereka. Oke, konteksnya jadi lebih jelas nih. Sekarang kita masuk ke aturan main yang Google kasih. Kan ada juga tuh di sumber yang Anda kirim. Iya, aturannya. Pertanyaannya, kalau udah domain publik, kenapa masih perlu ada aturan penggunaan dari Google? Bukannya tadi katanya bebas. Pertanyaan bagus. Sumbernya itu kasih alasan praktis sih. Biaya. Biaya? Biaya apa? Biaya proyek digitalisasinya. Gede banget itu. Scan jutaan buku, simpan datanya, bikin platformnya. Itu kan perlu investasi finansial yang sangat besar. Masuk akal sih. Jadi aturan ini dibuat, kata Google ya, buat dua tujuan utama. Pertama, biar layanan ini tetap ada, berkelanjutan gitu, buat publik jangka panjang. Oke, biar awet. Rugiin proyeknya atau pengguna lain. Oke. Coba kita bedah deh aturan-aturannya satu-satu. Mungkin bisa kita bahas juga implikasinya ya. Boleh. Aturan pertama, penggunaan non-komersial. Google bilang ini buat penggunaan pribadi, individu, riset. Nah, seberapa ketat sih batasan non-komersial ini? Kalau misal dipakai buat presentasi di konferensi, atau materi ajar di kelas, itu termasuk komersial nggak? Nah, ini sering jadi area abu-abu nih. Gimana tuh? Secara umum ya, non-komersial itu artinya tujuan utamanya bukan buat cari untung finansial atau keuntungan komersial. Oke. Riset pribadi, tugas sekolah, pakai di kelas buat ngajar, itu biasanya dianggap non-komersial. Tapi batasnya bisa kabur. Contohnya? Misalnya, Anda blogger nih, blognya ada iklannya. Terus Anda pakai gambar dari buku domain publik di Google Books buat postingan. Itu komersial nggak? Bisa jadi ya, kan ada iklannya. Bisa diperdebatkan. Google nggak kasih definisi yang super rinci. Jadi pendekatannya mending hati-hati aja. Kalau ragu, anggap aja potensial komersial. Terutama kalau mau dipakai di luar AS, yang status domain publiknya belum tentu sama itu tadi. Oke, jadi amannya anggap non-komersial itu benar-benar buat pribadi aja ya. Kurang lebih gitu untuk amannya. Poin kedua, tidak ada query otomatis. Sumber itu larang kita kirim permintaan otomatis ke sistem Google. Tapi kok ada pengecualian buat riset, kayak terjemahan mesin atau OCR? Iya, betul. Bisa dijelasin lagi nggak, query otomatis itu apa sih? Kenapa dilarang, tapi buat riset kok boleh? Oke, query otomatis itu intinya gini. Pakai program komputer atau bot buat minta data ke Google dalam jumlah banyak banget dan cepet banget. Oke, mau nyedot data gitu ya? Persis, buat scraping data massal. Bayangin aja, ribuan permintaan per detik dari satu alamat IP. Wah, ya juga. Nah, itu dilarang karena bisa bikin server Google keberatan banget, bisa ganggu layanan buat pengguna lain. Dan, ya, bisa dipakai buat tujuan yang melanggar aturan lain, kayak komersial skala besar tadi. Kayak mau fotokopi seluruh isi perpus pakai robot semalaman gitu ya? Ganggu banget pasti. Haha, analogi bagus. Bener banget. Terus kenapa buat riset tertentu boleh? Nah, ini sisi menariknya. Google sadar kalau data teks dari jutaan buku ini, itu harta karun buat penelitian di bidang tertentu. Bidang apa aja tuh? Kayak linguistik komputasional, terus pengembangan OCR, teknologi yang ubah gambar scan jadi teks yang bisa dibaca komputer itu. Ah, iya. Atau buat ngelatih AI, kecerdasan buatan buat terjemahan mesin. Bidang-bidang ini kan malah bisa bantu ningkatin kualitas layanan Google sendiri nantinya. Oh,
Oh, jadi ada simbiosis mutualisme gitu ya? Bisa dibilang gitu. Makanya, daripada dilarang total, Google buka pintu. Kalau Anda peneliti di bidang itu, butuh data besar, coba kontak mereka. Mungkin mereka bisa kasih data itu dengan cara yang terkontrol, nggak ganggu sistem utama. Wah, oke juga ya pendekatannya. Win-win solution. Iya, dukung inovasi, tapi tetap jaga kontrol data mereka. Oke, lanjut. Aturan ketiga, pertahankan atribusi. Ini maksudnya watermark atau tanda air Google yang di tiap halaman itu ya? Betul, watermark itu. Sumber bilang ini penting buat kasih tahu orang tentang proyek Google Books. Cuma itu aja fungsinya. Penting banget emang? Ya, menurut Google sih fungsinya buat atribusi itu, sama ngarahin orang ke sumber aslinya di Google Books. Jadi kayak tanda terima kasih digital gitu, sama penunjuk jalan lah. Sekalian branding juga ya buat Google? Tentu, ada fungsi branding juga pasti. Seberapa penting? Ya, dari sisi Google ini penting buat jaga visibilitas proyek mereka. Kalau dari sisi hukum? Dari sisi hukum, kalau sengaja ngapus watermark, itu bisa dianggap tindakan kurang etis ya. Meskipun mungkin konsekuensi hukum langsungnya nggak selalu jelas, apalagi buat materi domain publik. Tapi, Tapi, kalau ternyata buku itu masih dilindungi hak cipta di wilayah Anda, nah, ngapus watermark bisa memperburuk potensi pelanggaran. Jadi saran umumnya sih, ya udah, biarin aja watermark itu ada, nggak usah dihapus. oke, noted. Biarkan saja. Dan yang terakhir nih, aturan paling dasar kayaknya. Tetap legal. Nah, ini dia. Ini balik lagi ke soal beda hukum antar negara tadi ya. Tanggung jawab di pengguna. Bener sekali. Ini penegasan paling keras dari Google. Kami sediain aksesnya, tapi Anda yang tanggung jawab penuh makanya. Wow, tegas ya. Iya. Mereka secara eksplisit ingetin, jangan berasumsi karena buku ada di platform mereka, berarti bebas dipakai di mana aja di dunia buat tujuan apa aja. Karena akibatnya bisa serius ya. Banget. Pelanggaran hak cipta itu bisa berakibat serius, mulai dari tuntutan hukum, denda gede. Ini nunjukin betapa pentingnya kita sadar dan hati-hati sebagai pengguna informasi digital di era global ini. Nggak bisa mikir cuma batas negara kita aja ya pas online. Udah nggak bisa lagi. Wah, jadi makin jelas ya, di balik gampangnya kita klik akses buku tua ini, ternyata ada lapisan-lapisan aturan, tanggung jawab yang perlu kita banget pahami. Iya, betul. Rasanya kayak dikasih kunci gudang harta karun pengetahuan gitu ya, tapi ada daftar panjang boleh dan nggak bolehnya. Analogi yang pas. Dan aturan itu kan ada bukan buat nyusahin ya, tapi idealnya buat jaga gudang harta karun itu biar tetap ada, keurus, dan bisa diakses banyak orang secara berkelanjutan. Biar nggak rusak atau disalahgunain gitu ya. Betul, semuanya kan kayak kata sumbernya, nyambung lagi ke misi besar Google. Organisir informasi, bikin bisa diakses universal. Google Books ini salah satu caranya ya. Iya, proyek Google Books dengan segala aturannya itu salah satu perwujudan ambisi itu. Bantu pembaca nemuin buku, bantu penulis atau penerbit, terutama buat buku yang masih ada hak ciptanya, jangkau pembaca baru. Oke, jadi kenapa semua ini relevan buat Anda para pendengar? Nah, ini penting. Jadi pas Anda nanti buka file PDF dari Google Books, entah itu novel klasik buat dibaca santai, atau jurnal ilmiah lama buat riset skripsi mungkin? Atau sekedar lihat gambar antik buat inspirasi desain? Nah, iya. Ingat cerita di baliknya. Ada proses digitalisasi yang nggak gampang, ada konsep domain publik yang penting tapi rumit hukumnya beda-beda, terus ada aturan main dari Google buat jaga ekosistem ini. Memahami ini semua bikin Anda jadi pengguna yang lebih cerdas. Dan juga lebih bertanggung jawab ya, secara hukum dan etis. Anda jadi tahu harga dari kemudahan akses ini. Nggak gratis begitu aja ternyata. Betul, ada tanggung jawabnya. Oke, jadi singkatnya nih, penelusuran kita hari ini udah bawa kita jalan-jalan ya, dari rak perpus fisik ke layar digital Anda. Perjalanan yang cukup jauh. Kita udah kupas lapisan makna di balik halaman pengantar Google Books itu. Paham lebih dalam soal domain publik dan tantangan hukumnya. Terus udah bedah juga aturan main yang perlu kita ikuti pas kita berenang di samudra pengetahuan digital ini. Sip, rangkuman yang bagus. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa kita bawa pulang buat direnungkan bareng-bareng. Apa tuh? Kemudahan akses ke warisan budaya digital kayak buku-buku domain publik ini, itu kan sebuah kemewahan ya. Belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia semudah ini. Iya juga ya, luar biasa sebenarnya. Tapi, kemudahan ini juga bawa tanggung jawab baru. Nah, pertanyaannya, gimana tanggung jawab kita sebagai pengguna ini berubah? Gimana tuh? Ini bukan lagi sekedar soal bisa apa enggak kita akses informasinya.
Pertanyaan yang lebih dalam, gimana kita mastiin kita paham konteks informasi itu? Oke, konteksnya ya. Terus, gimana kita ikut jaga integritas warisan budaya ini? Apalagi pas berhadapan sama hukum hak cipta internasional yang rumit itu. Jadi nggak cuma make tapi juga ikut menjaga ya. Betul. Dan apa implikasi jangka panjangnya buat masa depan pelestarian digital? Gimana kita mastiin generasi mendatang itu nggak cuma warisi data digitalnya aja, tapi juga pemahaman yang benar dan mendalam soal pengetahuan di dalamnya? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Iya, ini tantangan besar yang nemenin era informasi digital kita sekarang. Sesuatu yang mungkin layak Anda pikirkan lebih lanjut setelah ini.